Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi khotbah pada Kamis Putih 14 April 2022 diambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, yang menjadi tema dari firman Tuhan yang telah kita dengar adalah peringatan akan pengorbanan Kristus. Satu-satunya peringatan yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita, umat perjanjian baru, adalah peringatan akan dirinya melalui perjamuan. Namun ternyata saudara-saudara, di jemaat Korintus, segala hal dalam perjamuan kasih tersebut berlangsung dengan salah. Rupanya kelompok orang-orang kaya tidak membagikan makanan mereka, melainkan mereka memakannya sendiri dalam kelompok kecil yang eksklusif, sendiri-sendiri. Mereka yang kaya tidak mau menunggu anggota jemaat yang lain, yang umumnya adalah jemaat yang tak punya, mereka miskin, dan untuk berbagi makanan dengan mereka, orang-orang kaya seolah-olah mengabaikan mereka. Jadi sementara mereka kekenyangan, jemaat yang lain yang tidak membawa makanan harus rela berdiri dengan perut kosong. Akibatnya, makan bersama yang bisa diharapkan menghapus perbedaan sosial di antara mereka nyatanya cuma mampu mengusik perbedaan-perbedaan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan jemaat Korintus ini mendapat kecaman dari Paulus. Paulus menegaskan bahwa perjamuan yang mereka lakukan itu bukanlah perjamuan Tuhan. Sikap tidak mau berbagi yang dipraktikkan oleh para orang-orang kaya ini dikecam oleh Paulus. Bukan saja karena akan membawa dampak tidak sehat dalam kehidupan jemaat itu sendiri, namun juga karena sikap yang demikian jelas bertentangan dengan makna perjamuan kudus yang sedang mereka rayakan itu. Bukannya semangat berbagi yang mereka praktekkan, sebaliknya mereka hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain, mereka hanya mengasihi diri mereka sendiri. Tidak ada kasih di dalam perjamuan kasih yang mereka lakukan. Melihat akan situasi yang demikian, maka sangat perlu bagi Paulus untuk meluruskan tentang makna daripada perjamuan tersebut. Saudara terkasih dalam nama Yesus, Paulus mengingatkan pada saat menerima perjamuan kudus,
maka kita melihat bahwa sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh. Satu tubuh itu saling membutuhkan, tidak saling menyakiti, baik dalam kata-kata, sikap perbuatan, atau tindakan. Dan kita menjadi satu tim, dan kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Jika ada bagian lain dari tubuh kita yang sakit, tangan kita atau kaki kita, maka kepala kita akan memerintahkan untuk membalut. Demikianlah seharusnya kita di dalam perjamuan kasih Tuhan. Dan seorang yang menerima perjamuan kudus akan melihat sekelilingnya dan melepaskan kasih serta pengampunan kepada saudara yang lain sebagai satu tubuh. Karenanya Paulus mengajak setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri sebelum makan roti dan minum dari cawan itu, karena betapa suci perjamuan kudus yang kita lakukan. Perjamuan kudus bukanlah bentuk mejanya, bukan pula bagaimana bentuk roti dan juga anggurnya, tetapi bagaimana kita memaknai sebagai pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk memberikan pembebasan kepada kita dengan melepaskan kita dari jerat dosa. Dan kita harus tahu bahwa semuanya itu adalah anugerah daripada Allah Bapa kita. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah kita pernah salah di dalam melakukan perjamuan kudus. Dan apabila kita melihat ada banyak orang-orang yang salah di dalam melakukan perjamuan kudus, itu juga harus menjadi bagian kita untuk memperingatkan mereka. Karena terkadang ada banyak juga orang-orang yang akan menyalahgunakan perjamuan kudus tersebut dengan kepentingannya sendiri, dengan memaknai perjamuan kudus tersebut sebagai magic. Dan ada juga yang memaknainya sebagai penangkal daripada sakit penyakit. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, makna dari perjamuan itu adalah kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus Kristus dengan penuh kasih terhadap manusia, dan tidak lebih dari itu saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami semakin mengerti Tuhan akan makna daripada perjamuan yang telah Engkau lakukan kepada umat-Mu. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami terus menerus mengingat akan pengorbanan yang telah Engkau berikan demi keselamatan hidup kami, anak-anak-Mu. Dan Bapa di surga, hari ini bagi pendengar firman Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati. Biarlah Tuhan Engkau memelihara kehidupan mereka. Dan Bapa yang baik, kami tahu masih banyak dosa kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin.